Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, tetapi sebelum itu nanti kita akan bersama-sama menggumuli tema menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati. Ada pembacaannya dari Injil Yohanes pasal 8, ayatnya 30 sampai 38. Nanti kita baca mulai ayat 30 sampai 38. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkannya, Tuhan. Kami mohon Kau berkati Tuhan, agar firman-Mu benar-benar bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami terus berjalan pada jalan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun dosa-dosa kami, karena dosa kami sering menjadi penghalang kami untuk mampu memahami setiap firman-Mu dan juga untuk melakukannya, Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 38 yang isinya demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum COVID, kita pernah mengenal istilah Kristen kapal selam. Kristen kapal selam yang dipakai untuk menyebutkan orang yang tidak pernah muncul dalam kegiatan dan ibadah di gereja. Mereka muncul hanya pada saat perjamuan kudus saja atau hari-hari besar Kristen saja. Pada minggu-minggu biasa hampir tidak pernah ikut kegiatan ataupun beribadah di gereja. Jadi seperti kapal selam yang hanya muncul di permukaan air pada waktu-waktu tertentu saja. Tentu ada berbagai alasan mengapa orang tidak aktif dalam ibadah atau kegiatan gereja. Mungkin saudara tersebut memang benar-benar sibuk dengan tugas pekerjaannya, atau bekerjanya di luar kota yang pulangnya tidak setiap hari. Juga bisa karena sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Tetapi ada juga yang memang karena kurangnya punya semangat, dorongan untuk kegiatan dan beribadah.
Mungkin bisa karena penghayatan imannya memang belum mendalam. Atau merasa ibadah bukan sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita menceritakan orang-orang Yahudi yang menyatakan percaya kepada Yesus. Ayat 30 dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Orang Yahudi yang baru saja percaya pada Yesus, tentu perlu mendalami imannya. Mereka masih kurang mengenal siapakah Yesus. Dan tentu juga kurang mengerti bagaimana menjadi murid atau pengikut Yesus yang benar. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi, isinya adalah pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang baru saja percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus dikatakan dalam ayat 30 setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Jadi mereka jadi percaya setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Di ayat 30 dikatakan demikian. Setelah mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Itu ada tertulis di ayat 21 sampai 29, yaitu perikop yang di atasnya yang tidak kita baca. Intinya apa intinya yang dikatakan Tuhan Yesus? Intinya Yesus menjelaskan siapa dirinya. Menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya itu siapa dirinya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus secara terperinci. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dia bukan dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Ayat 23 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Di sini Yesus menjelaskan bahwa ia berbeda dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi. Mereka berasal dari bawah, dari dunia ini, dan Yesus berasal dari atas. Mereka berasal dari dunia dan Yesus berasal dari atas, artinya berasal dari surga. Ini yang pertama. Jadi Yesus mengatakan pada mereka, siapa Yesus? Dia bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua adalah Yesus menyatakan diri bahwa ia adalah Mesias. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ayat 24b dikatakan demikian. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa artinya ini? Artinya Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan Allah dan yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, Yesus menyatakan diri diutus dan disertai oleh Bapanya. Yang ketiga ini, ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Yesus ada di dunia karena menjalankan rancangan dan karya Allah Bapa di dalam menyelamatkan manusia. Setelah Yesus menjelaskan siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi yang baru saja mereka percayai tadi, kemudian Yesus menjelaskan pada mereka bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh. Dalam ayat 31 dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Apa artinya? Artinya murid Yesus yang sejati,
yang sungguh-sungguh akan selalu hidup di dalam Tuhan. Tidak hanya hidup dekat dengan Tuhan, tetapi hidupnya di dalam Tuhan. Dengan selalu mentaati Tuhan, selalu mau mendengarkan dan belajar kepada Tuhan Yesus gurunya, dan terus menjalani hidupnya di dalam firman Tuhan. Hidupnya dijalani dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus ini juga untuk kita sebenarnya. Mengingatkan kita semua yang percaya kepadanya dan yang menjadi murid Yesus. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam ketaatan. Terus berusaha mendengarkan dan belajar pada Tuhan. Dan terus hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman tadi juga mengajarkan pada kita semua, kepada orang-orang Yahudi yang percaya, kalau hidup kita dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kehendak Yesus, pasti akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Menghasilkan buah. Dalam bacaan kita dikatakan ada 3 buah yang dihasilkannya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui kebenaran. Yang pertama, kita akan mengetahui kebenaran. Ayat 32a. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu hidup dalam firman-Nya, itu kita akan selalu terus bisa mendapatkan kebenaran sejati. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka kita dengan taat dan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya kebenaran dari yang sejati. Apa itu kebenaran yang sejati? Yaitu bahwa bukan kebenaran yang ada di dunia ini, bukan kebenaran menurut kita atau kebenaran menurut dunia, tetapi kebenaran yang dikatakan dan dijalani oleh Yesus sendiri. Apa itu sebenarnya? Yesus mengajarkan tentang cinta kasih Allah. Inilah kebenaran yang sejati. Dan juga mengajarkan tentang pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup. Itu yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Sehingga siapapun yang menjadi murid Yesus pasti akan terus berusaha melawan kekuatan perusak. Kekuatan perusak itu ialah kebencian, ketidakadilan, keserakahan, keangkuhan yang terus merusak hidup manusia, merusak hidup kita bersama. Itu kita rasakan, kita sering saksikan itu. Dan kita harus terus berusaha membangun hidup dalam damai sejahtera. Hidup yang damai dengan siapapun dan merasakan sejahtera bersama dengan sesama kita serta seluruh ciptaan. Marilah kita terus mawas diri dengan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Yang pertama. Yang kedua adalah kita akan menemukan kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan di situ? Kemerdekaan adalah merdeka dari segala ketakutan. Merdeka dari pengaruh orang lain. Kita mempunyai jiwa yang bebas, jiwa yang mandiri. Meskipun harus kita pertanggungjawabkan apa yang ada pada kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tetapi kita diberi kebebasan. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita menjadi anak-anak Allah. Bukan hamba lagi. Luar biasa. Kalau kita menjadi murid Yesus yang sejati, kita akan mendapatkan, yaitu yang pertama adalah kebebasan, juga kita mendapatkan kebenaran, dan yang terakhir kita mendapatkan status kita sebagai anak Allah. Mari
kita terus bangun, bangkit, hidup, melakukan firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya, iman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, menjadi murid-Mu Tuhan. Tetapi kami Engkau ingatkan bahwa murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh adalah murid yang hidup di dalam firman-Mu. Artinya hidup dalam Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dengan taat. Oleh sebab itu kami Engkau ajar untuk selalu mau mawas diri. Mau melihat kehidupan kami setiap saat. Apakah kami benar-benar hidup di dalam firman-Mu atau tidak Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Saat ini kami menaikkan doa sahabat kami. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu di GKJ Sarimulyo yang sedang menderita sakit. Tuhan hadir, tolong mereka Tuhan, jamah mereka dan lawat mereka semuanya. Pulihkan bagi mereka yang sakit, teguhkan iman mereka yang sakit, berkati keluarganya yang mendampingi, yang melayani dan mendoakan Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perawatan, apapun obat-obatan dan juga biaya-biaya, Tuhan mencukupi semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Pak Cahaya Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan Bapak Edwin Krusma Yulianto. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan hadir menolong mereka, menguatkan mereka, terutama karena usia yang lanjut Tuhan. Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Tuhan hadir mendampingi para orang tua kami ini dalam kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa dengan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Apapun itu pergumulannya, Tuhan mendampingi, menguatkan, meneguhkan mereka. Agar mereka boleh dengan kekuatan dari Tuhan mengatasi segala pergumulan hidup mereka. Dan mereka boleh hidup dalam damai sejahtera. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak muda-Mu. Kau berkati di dalam mereka mencoba untuk menyiapkan diri memasuki masa depan mereka Tuhan. Dampingi mereka semuanya Tuhan. Dampingi para orang tua dalam mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan studi anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini.
Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Shalom.